Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Acep Andres. Saya dari kelas manajemen MJ 205. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan lembar jawaban saya mengenai ekonomi makro itu sendiri. Jadi dari soalnya kan kita disuruh menjelaskan secara singkat siapakah pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Itu soal yang pertama. Yang kedua, gimana sih katanya jelaskan dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap pengaruh PDB triwulan 1 2021. Yang ketiga atau yang C, bagaimana sih kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19 itu sendiri. Jadi langsung ke jawabannya. Di sini yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia meliputi. Yang pertama, yang pasti adalah pemerintah di sini. Karena di sini pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran dan pendapatan negara itu sendiri, seperti anggaran belanja, pajak, serta kebijakan ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sendiri. Yang kedua, Bank Indonesia, karena di sini merupakan bank sentral Indonesia yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter, termasuk pengendalian inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah itu sendiri. Yang ketiga adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, di mana organ lembaga legislatif yang berperan untuk menyusun undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah terkait ekonomi. Jadi DPR berperan penting terhadap kebijakan-kebijakan dan undang-undangnya yang dibuat untuk membuat peraturan agar dan mengawasi gitu agar perekonomian Indonesia itu stabil. Yang keempat di sini adalah kementerian-kementerian yang terkait seperti Kementerian Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan sebagainya yang memiliki peran menyusun kebijakan sektor tertentu untuk mendukung perekonomian Indonesia itu sendiri. Yang kedua di sini adalah dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 2021 sebagai berikut. Yang pertama, penguatan nilai kurs apresiasi. Jika nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang asing, maka impor menjadi lebih murah. Perlu diingat, jika nilai rupiah menguat terhadap mata uang asing, maka impor menjadi lebih murah, sementara ekspor menjadi lebih mahal. Nah, dengan demikian dapat mengurangi daya saing produk ekspor di Indonesia di pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk impor di pasar domestik. Akibatnya, barang ekspor dan jasa bisa menurun, sedangkan impor dapat meningkat, yang berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi termasuk PDB itu sendiri. Itu dari nilai kurs, penguatan nilai kursnya. Itu yang kedua adalah pelemahan nilai kurs atau depresiasi. Jika nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing, maka impor menjadi lebih mahal, sementara ekspor menjadi lebih murah. Pelemahan nilai kurs dapat meningkatkan daya saing produk ekspor di Indonesia itu sendiri di pasar internasional dan mengurangi daya saing produk impor di pasar domestik. Jadi sebagai akibatnya, maka ekspor barang dan jasa dapat meningkat, sementara impor bisa menurun yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk PDB. Yang ketiga adalah poin inflasi IHK, inflasi kenaikan umum harga barang dan jasa yang terkendali dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun inflasi yang tinggi juga dan tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi itu sendiri, mempengaruhi daya beli masyarakat dan dapat menghambat investasi, konsumsi, dan gilirannya terhadap pengaruh PDB itu sendiri. Di sini soal nomor 3 yaitu kondisi perekonomian makro pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 ada sebagai berikut. Yang pertama, dampak pandemi. Jadi kalau dampak pandemi sama kayak negara lainnya gitu kan, akibat COVID-19 itu sendiri. Jadi kayak ada pembatasan sosial, mobilitasnya juga, termasuk lockdown, PSBB kalau kan, ya di mana-mana gitu. Jadi akibatnya apa ya? Aktivitas ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, transportasi ya pasti turun akibatnya karena adanya pembatasan seperti lockdown dan pembatasan sosial itu sendiri. Yang kedua adalah
PDB 2021 diberikan menjadi kontraksi ekonomi pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat pandemi. Namun, pemerintah berupaya untuk memulihkan ekonomi itu sendiri. Berbagai simulasi fiskal dan moneter untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang telah menurun gara-gara COVID itu sendiri. Poin ketiga adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi sendiri, seperti program simulasi fiskal, dukungannya sebagai faktor-faktor terhadap langkah-langkah untuk meningkatkan investasi dan produktivitas dalam negeri sendiri. Lalu inflasi IHK dipantau secara ketat untuk menjaga kestabilan harga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Bank Indonesia berperan sebagai dalam menjalani inflasi terhadap dalam kisaran yang terkendali. Poin kelima adalah tantangan. Nah, di sini, meskipun terdapat upaya pemulihan ekonomi, tantangan masih benar karena adanya potensi gelombang kedua. Yang sudah kita rasakan bersama adanya COVID gelombang kedua gitu di Indonesia pun. Yang dapat mengurangi prospek pemulihan ekonomi, jadi semakin lambat pastinya gitu. Karena adanya gelombang kedua itu sendiri. Tapi nggak apa-apa, yang penting pengendalian ekonomi, pemulihan sudah stabil. Dan sampai sekarang 2023, COVID-19 sudah dihilangkan, sudah tidak ada lagi kasus nol, semuanya sudah bebas, tidak ada PSBB, mobilitas mantap, pembatasan sosial tidak ada. Mungkin itu saja jawaban atau presentasi UAS ekonomi makro dari saya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.